Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali lagi di El Leila Official. Sahabat semua, di episode kali ini kita fokus ke satu segmen yang sering luput dibahas secara jujur dan terbuka. Pelunasan Haji Khusus 2026. Bukan asumsi, bukan opini, tapi data resmi dari dashboard Kementerian Haji dan Umroh Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan begitu datanya kita bedah, muncul satu fakta penting yang wajib dipahami oleh seluruh jemaah haji khusus. Sahabat semua, data yang akan kita bahas di video ini kita ambil dari dashboard Kemenhaj RI. Pertanggal 9 Januari 2026 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Hari terakhir pelunasan tahap 2 1447 Hijriah. Dan inilah gambaran umum pelunasan haji khusus 2026. Total kuota haji khusus tahun 2026 tercatat sebanyak 16.573 jemaah. Dari jumlah itu, 16.395 jemaah sudah melakukan pelunasan. Artinya apa? Secara nasional, pelunasan haji khusus sudah menyentuh 98,93%. Secara kasat mata, terlihat hampir penuh. Tapi persoalannya, siapa yang sebenarnya mengisi angka itu? Disinilah kita harus berhenti melihat angka global dan mulai membuka lapisan datanya. Sahabat semua, ketika data dipilah berdasarkan status jemaah, gambarnya langsung berubah drastis. Kita fokus ke jamaah non-cadangan, yaitu jamaah utama yang seharusnya mengisi kuota secara normal. Dari total kuota 16.573 jamaah, yang benar-benar melunasi dari kelompok non-cadangan hanya 7.135 orang. Persentasenya berada di angka 43,05%. Artinya, lebih dari separuh kuota non-cadangan tidak terisi oleh jemaah utama. Lalu, bagaimana peran jemaah cadangan? Dari sisi jemaah cadangan, tercatat 9.260 orang yang sudah melunasi. Persentasenya mencapai 55,87%. Gabungan dari dua kelompok inilah yang membuat pelunasan haji khusus tampak hampir penuh secara nasional. Ini poin penting sahabat semua. Tanpa kontribusi jemaah cadangan, angka 98,93% itu tidak akan pernah tercapai. Sahabat semua, kalau kita lihat grafik pelunasan per hari, ada lonjakan besar di pertengahan hingga akhir Desember 2025 dan awal Januari 2026. Puncak pelunasan terjadi pada 17 Desember 2025. Lebih dari 3.000 jemaah. 18 Desember 2025. Lebih dari 2.600 jemaah. Awal Januari 2026. Kembali melonjak signifikan. Pola ini menunjukkan satu hal. Pengisian kuota haji khusus tidak berjalan stabil dari jemaah utama, melainkan dikejar di fase akhir, dan sebagian besar ditopang oleh jemaah cadangan. Lalu apa artinya bagi jemaah haji khusus? Sekarang kita bicara jujur dan realistis. Pertama, status cadangan bukan lagi sekadar pelapis, tapi sudah menjadi komponen utama dalam pemenuhan kuota haji khusus. Kedua, jemaah non-cadangan yang belum melunasi hingga batas akhir secara otomatis membuka ruang bagi jemaah cadangan untuk masuk. Ketiga, bagi jemaah cadangan yang sudah lunas, peluang berangkat sangat besar selama tidak ada perubahan kebijakan mendadak dari otoritas Arab Saudi maupun Kementerian Haji dan Umrah Indonesia. Namun, di sisi lain, ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang akurasi perencanaan kuota utama, efektivitas sistem pelunasan, dan transparansi pengelolaan antrean haji khusus. Sahabat semuanya, jika setiap tahun kuota haji khusus
baru bisa hampir penuh setelah cadangan dimasukkan. Maka evaluasi tidak boleh berhenti di angka serapan. Yang perlu dibenahi adalah perencanaan kuota real, validasi kesiapan jemaah utama, dan kejujuran dalam menyampaikan data ke publik. Karena di balik angka 98,93% itu ada jemaah yang berharap menunggu dan mempertaruhkan biaya besar. Sahabat semuanya, data tidak pernah bohong. Yang sering bermasalah adalah cara kita membacanya. Haji khusus 2026 hampir penuh. Tapi siapa yang mengisi kuota itu cerita yang jauh lebih penting. Kalau menurut sahabat, semua analisis seperti ini perlu terus dibuka dan dikawal. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe El-Laila Official. Kita akan terus berdiri di jalur data, fakta, dan akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.